Selamat pagi para sahabat Dhamma, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Sumana Dewi, para umat berumah tangga yang mencapai arus kesucian. Kembali dalam kisah ini saya menyampaikan cerita yang dikutip dari cerita Dhammapada Atta Kata, yaitu Syair 18. Para sahabat Dhamma dimanapun berada, ya, di sini menggambarkan atau memberikan contoh kepada kita bahwasannya umat berumah tangga juga bisa mencapai atau berhasil untuk mendapatkan atau meraih arus kesucian. Jadi kita dengarkan ya, silakan untuk itu simak cerita ini, dengarkan cerita ini dengan baik-baik, dengan penuh seksama, atau tontonlah video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma bisa menyimpulkan makna penting apa, poin penting apa, atau nilai moral apa yang bisa diperoleh dari kisah atau cerita inspiratif ini. Jadi untuk itulah simak dengan baik-baik dan tonton sampai tuntas. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, saya akan langsung membacakan kisah atau menceritakan kisah tentang Sumana Dewi ini. Ya, dimana Sumana Dewi ini adalah anak dari anak Tak Pindika. Anak dari anak Tak Pindika yang kita tahu bahwa anak Tak Pindika itu adalah penyokong atau donatur yang sangat tidak bisa terlepas, yang sangat berhubung sekali dengan kehidupan Buddha dan para biku pada waktu lampau dulu. Ya. Dan anak Tak Pindika ini adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam kisah-kisah atau cerita-cerita Buddhis. Baik itu dalam cerita Sutta Pitaka ataupun Winaya Pitaka. Ya. Jadi kita langsung ke inti ceritanya ya. Di dekat Sawati, di rumah anak Tak Pindika dan rumah Wisaka, 2000 biku memperoleh pelayanan setiap hari. Wah, bayangkan ini ya. 2000 biku memperoleh pelayanan setiap hari di rumahnya anak Tak Pindika maupun di rumah Wisaka. Bayangkan, berarti rumah mereka ini begitu besar sekali ya. Atau mungkin di halaman ya. Di rumah Wisaka, dana makanan diatur pemberiannya oleh cucu perempuannya. Saya ulangi lagi. Di rumah Wisaka, dana makanan diatur pemberiannya oleh cucu perempuannya. Sedangkan di rumah anak Tak Pindika, pengaturan dana makan itu dilakukan pertama oleh anak perempuan anak Tak Pindika yang tertua. Diatur oleh anaknya anak Tak Pindika yang paling tua ya, anak tertuanya. Kemudian oleh anak perempuannya yang kedua, dan akhirnya oleh Sumana Dewi. Nah, inilah inti ceritanya tentang kisah Sumana Dewi ini ya. Kalau di keluarga anak Tak Pindika, pengaturan makan untuk para biku sangga diatur oleh anak perempuannya yang pertama dan kedua, dan juga oleh anaknya yang paling muda, yaitu Sumana Dewi. Nah, ini Sumana Dewi ini anaknya yang termuda ya, anak perempuannya yang termuda.
Nah, kedua saudara perempuannya yang lebih tua itu mencapai tingkat kesucian Sotapati dengan mendengarkan Dhamma. Nah, setelah melayani dana makan para biku, Sumana Dewi ini melakukan lebih baik dan ia mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Nah, di sini poinnya Ibu Bapak, Sumana Dewi melakukan pelayanan, melakukan derma dengan sangat baik kepada para biku sangga. Ya. Dan ini yang membuat pencapaian tingkat kesuciannya Sumana Dewi jauh lebih tinggi, jauh setingkat lebih atas dibandingkan dengan kakak-kakak perempuannya, bahkan dengan ayahnya sendiri, anak Tak Pindika. Nah, suatu ketika Sumana Dewi ini jatuh sakit. Dan di tempat tidurnya, ia memohon kehadiran ayahnya, yaitu anak Tak Pindika. Ayahnya ini datang. Ia memanggil langsung ayahnya sebagai adik laki-laki. Nah, mungkin para sahabat bingung ya, mengapa kok seorang anak perempuan malah memanggil orang tuanya atau memanggil ayahnya sebagai adik laki-laki. Ini yang perlu Anda ketahui. Maka untuk itu, simak terus ceritanya ini ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan kisah atau cerita yang sangat memberikan motivasi sekali, yang sangat memberikan inspiratif bagi kehidupan kita ataupun kehidupan bagi para sahabat Dhamma. Ia memanggil langsung ayahnya sebagai adik laki-laki, atau kalau di dalam bahasa Palinya disebut dengan Kanita Batika. Kanita Batika. Kemudian Sumana Dewi ini setelah memanggil ayah laki-lakinya sebagai adik laki-laki, ya, setelah memanggil ayahnya yang bernama Anata Pindika ini sebagai adik laki-laki, kemudian Sumana Dewi meninggal. Nah, istilah panggilan itu ya membuat anak Tak Pindika atau ayahnya ini khawatir. Ketika anaknya tadi itu memanggil dengan adik laki-laki, membuat anak Tak Pindika ini menjadi khawatir. Membuat anak Tak Pindika menjadi gelisah dan berduka cita. Malah anak Tak Pindika ini sedih. Ya, bersedih. Memikirkan bahwa putrinya ini telah mengigau dan tidak dalam waktu kesadaran yang tepat pada saat kematiannya. Nah, Anata Pindika berpikir bahwa anaknya ini mengigau dan waktu meninggal itu bukan waktu yang tepat. Ya. Sehingga timbullah kegelisahan, kekhawatiran tentu ya sebagai seorang ayah ketika melihat anaknya ya meninggal, kemudian dengan kata-kata mungkin yang tidak bisa kita pahami, maka akan timbul kegelisahan, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Dan kita berpikir mungkin anak kita atau keluarga kita akan terlahir di alam menderita. Oleh karena kegelisahannya dan kekhawatirannya ini, anak Tak Pindika ini pergi mengunjungi Sang Buddha, menghampiri Sang Buddha, dan menceritakan perihal putrinya Sumana Dewi. Menceritakan kejadian yang waktu Sumana Dewi mengatakan atau memanggil beliau sebagai adik laki-laki, ini pun diceritakan kepada Buddha. Lalu Sang Buddha berkata kepada orang kaya tersebut atau orang yang berbudi luhur tersebut, yaitu anak Tak Pindika ini atau dermawan yang berbudi luhur itu, bahwa putrinya telah dalam kesadaran dan sepenuhnya tenang pada saat ia meninggal dunia. Sang Buddha juga menjelaskan bahwa Sumana Dewi telah menyebut ayahnya dengan sebutan anak laki-laki karena ia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi daripada tingkat kesucian ayahnya. Berarti Sumana Dewi ini tingkat kesuciannya lebih tinggi daripada pencapaian tingkat kesucian ayahnya, ya, Anata Pindika. Karena Anata Pindika ini mencapai tingkat kesucian Sotapati, ya. Sedangkan Sumana Dewi ini mencapai tingkat kesucian Sakadagami, berarti setingkat lebih tinggi dari tingkat kesucian yang dicapai oleh ayahnya sendiri. Makanya karena
tingkat kesucian ini berdasarkan dari pemahaman mereka yang mengerti, karena hanya mereka yang memiliki tingkat kesucian di atasnya baru mengetahui tingkat kesucian orang di bawahnya. Jadi kalau di bawahnya dia tidak akan mampu untuk mengetahui bahwa di atasnya itu sudah mencapai arus kesucian sejauh mana. Ya, maka karena Sumana Dewi ini tahu bahwa ayahnya ini di bawah tingkat kesucian dia, ini sebutan untuk orang suci, maka dia memanggil ayahnya dengan sebutan adik laki-laki, ya, dengan sebutan adik laki-laki. Dan Buddha mengatakan bahwa Sumana Dewi adalah seorang sakadagami, ya, sedangkan ayahnya hanya seorang sotapana atau sotapati. Kemudian Anathapindika juga diberitahu bahwa Sumana Dewi telah dilahirkan kembali di surga Tusita. Sumana Dewi ini setelah meninggal terlahir di alam surga Tusita. Lalu setelah itu Sang Buddha menyampaikan atau membabarkan syair Dhammapada Atthakatha, syair nomor 18. Yang bunyinya seperti berikut ini. Di dunia ini ia bahagia, di dunia sana ia juga berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia ini. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia ini. Dan ia akan lebih bahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting apa yang dapat kita ambil atau nilai moral apa yang bisa kita petik dari kisah atau cerita Dhammapada inspiratif ini mengajarkan kepada kita para sahabat Dhamma bahwasannya umat perumah tangga atau para sahabat Dhamma atau para garawasa itu juga bisa mencapai atau bisa meraih yang namanya tingkat kesucian, bisa memperoleh yang namanya arus kesucian. Jadi jangan pernah berpikir ibu bapak, wah sulit lah, nggak mungkin lah bisa mencapai tingkat kesucian, arus kesucian. Bisa ibu bapak, selama orang itu benar-benar mempraktekkan Dhamma dengan penuh kesungguhan, ya, maka pencapaian atau tingkat kesucian, arus kesucian itu akan bisa diraih ibu. Yakinlah ibu bapak dan para sahabat Dhamma. Memang keberuntungan ketika lahir di zaman Buddha dan bisa bertemu langsung dengan Buddha itu jauh lebih tinggi keberuntungannya, memang iya. Karena setelah mendengarkan Dhamma atau ketika Buddha menyampaikan syair satu bait saja, orang-orang atau umat-umat yang mendengarkan Dhamma tersebut itu bisa langsung mencapai arus kesucian. Namun bukan berarti walaupun Buddha nggak ada di zaman sekarang ini, bukan berarti hal itu tidak bisa dicapai. Bisa ibu bapak. Jika para sahabat Dhamma, jika para ibu bapak atau saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma benar-benar tekun mempraktekannya, menjalankan Dhamma itu sendiri, menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha Gautama kepada kita, yakin itu juga akan bisa berhasil. Ya. Maka tidak ada pisau yang terus diasah tidak akan tajam. Pisau kalau ketika diasah terus, ya, setumpul apapun itu pisau, setumpul apapun itu parang, ketika kita asah terus, asah terus, lama-lama dia akan tajam. Begitu juga dengan praktek Dhamma ibu bapak. Jika ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma benar-benar mempraktekkan Dhamma, ya, ajaran Buddha ini dengan penuh kesungguhan, penuh bakti, penuh hormat di dalam praktek kehidupan sehari-hari, saya yakin, ya, kita harus yakin, maka kita pun bisa memperoleh hasil. Jikapun dalam kehidupan ini kita tidak memperoleh hasil untuk mencapai hal tersebut, dalam artian mencapai arus kesucian, maka yakinlah kehidupan Anda akan menjadi hidup yang bahagia. Kehidupan Anda akan menjadi hidup yang tenang.
Jadi poin pentingnya, prakteklah Dhamma dengan penuh kesungguhan. Prakteklah Dhamma dengan penuh keyakinan, maka Anda akan memperoleh hasil yang maksimal. Walaupun zaman kita adalah zaman modern, Ibu Bapak, tetapi ketika seorang dengan sungguh-sungguh praktek, ia bisa berhasil. Dan contoh-contoh ini sudah banyak bisa kita temukan, ya. Para sayadaw atau para lumpo atau para umat juga yang terkenal karena hasil latihan mereka itu menunjukkan bahwa walaupun di zaman modern ini orang kalau dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan di dalam praktek Dhamma ini, saya yakin mereka bisa memperolehnya. Saya yakin mereka akan mampu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Jadi para sahabat Dhamma, mari kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Jika Anda, kita semua ingin berhasil, ingin sukses secara spiritual, maka praktekkanlah Dhamma dengan sungguh-sungguh. Demikian kisah inspiratif yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada Anda semua. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.